Shalom, damai di hati. Bersyukur kita boleh ada di hari yang baru, hari Jumat tanggal 9 Januari 2026. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini, marilah kita menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kasih dan pemeliharaan-Mu yang sungguh nyata. Kami boleh ada di hari baru ini, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini kami mau belajar firman-Mu, Engkau berkati kami, firman-Mu meneguhkan iman kami. Kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Begini firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan, tema perenungan kita, carilah kehendak Tuhan selama hidup. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Orang bebal menjalani hidup mereka seakan-akan hidup tak ada ujungnya dan takkan berakhir. Orang yang demikian menjalani hidup tanpa hikmat dan melakukan berbagai pelanggaran serta dosa. Sebaliknya, orang berhikmat adalah orang yang menjalani hidupnya dalam kesadaran bahwa hidup di dunia hanya sementara. Cara hidup orang berhikmat, hidupnya memanfaatkan waktu yang ada dengan mengutamakan untuk mengejar apa yang baik. Penulis surat Efesus mendorong setiap orang percaya untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana cara hidup yang baik dan benar. Hidup harus dijalani sebagaimana orang yang arif dan berhikmat, bukan seperti orang bebal. Seseorang berjalan dalam hikmat akan terlihat dalam caranya mempergunakan waktu yang ada secara baik dan benar. Mengingat hari-hari ini adalah jahat. Sebagaimana kata Rasul Paulus dalam Galatia 1 ayat 4. Menjalani hidup yang demikian mendorong jemaat supaya jangan menjadi bodoh, tetapi berusaha agar mengerti kehendak Tuhan Allah, yang berarti mau terus-menerus belajar mengenal Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Mengerti kehendak Tuhan Allah sama artinya dengan hidup sebagaimana yang dikehendaki Yesus Kristus. Ia menghendaki dan menolong orang percaya agar tetap berdiri dalam kebenaran ketika seluruh dunia jatuh ke dalam kebodohan dan kejahatan karena dosa. Bagaimanakah caranya kita sebagai keluarga Kristen menjalani hidup dan memanfaatkan waktu yang terbatas? Kita dipanggil mengisi waktu hidup anugerah Tuhan Allah untuk mencari dan melakukan kehendak-Nya. Bila panggilan itu adalah untuk menjadi orang tua yang memberi teladan Yesus Kristus bagi anak-anak kita, lakukanlah itu dengan baik. Demikian juga halnya anak-anak kepada orang tua. Hal itu juga berlaku dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kita. Waktu kita terbatas, janganlah kita sia-siakan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas firman di saat ini. Kiranya kami tetap mau menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan dengan sebaik-baiknya.
Jadikan hidup ini sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Hidup menjadi berkat dengan kami hidup berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ini Bapa, menjalani hari-hari hidup dalam ketaatan kesetiaan kepadamu. Saat ini, hamba-Mu berdoa bagi semua kami yang boleh mengikuti renungan harian keluarga kami melewat kami Maranatha Paslaten Channel. Baik jemaat kami Maranatha, tapi semua yang dapat menjangkau siaran ini. Tuhan berkati sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang akan kami kerjakan. Dimanapun kami berada, pertolongan Tuhan kiranya menjadi bagian dalam hidup kami. Ketika Engkau mendapati ada yang bergumul karena sakit, oleh karena berbagai beban, persoalan, tantangan hidup dalam keluaran pekerjaan, Tuhanlah sumber pertolongan. Hanya kepadamu kami berseru, sembuhkan yang sakit, kami akan kelegaan yang bagi yang berbeban berat. Tetapi ketika Engkau dapati ada yang bersyukur, bersukacita, Kau berkati, kuduskan sukacita, jadi persembahannya harum bagi Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa dalam aktivitas di hari ini. Berkati pelayanan tim multimedia Jemaat Gemi Maranatha Paslaten yang terus memberi yang terbaik untuk pelayanan tim multimedia. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati gereja-Mu di tengah dunia ini. Kiranya kami tetap menjadi alat untuk menyaksikan kasih Kristus bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapa, ini kami yang datang sambil bersyukur dan memohon. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslaten lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.